Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semuanya. Jadi aku di sini mau ngejelasin tentang kebudayaan yang ada di Banten. Yang pertama, kenapa aku pilih Banten? Karena itu adalah kampung aku di sana. Orang tua aku berasal dari sana. Terus aku pikir juga di sana tuh banyak gitu yang bisa dieksplor dan yang harus orang tahu juga tentang Banten. Jadi yang pertama di sini aku mau jelasin tentang bahasa yang digunakan di Provinsi Banten. Penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten biasanya ada yang menggunakan bahasa Sunda dan ada juga yang menggunakan bahasa Jawa. Akan tetapi yang aku tahu dan aku juga sering dengar banyak banget yang pakai bahasanya bahasa Sunda dengan dialek yang khas dan juga berbeda dengan dialek yang digunakan oleh orang-orang penduduk Sunda yang ada di daerah Priangan kayak Bandung, Garut, Tasik, dan yang lain-lainnya lah di daerah Priangan. Nah, contohnya kayak gini. Reka mana dia? Aing reka dia heula ka warung. Dia beda teangan. Di imah da eueuh. Ka mana dia teh? Dia teh masih ipit. Aing teh. Dan naonan dia dengan aing. Nyengke bae lah ngobrolna. Sok we. Dia ka warung heula we. Ke kabaran ka aing nya dina WA. Nya engke ku aing di kabaran maneh. Nya, Assalamualaikum. Nah, itu adalah standar bahasa atau percakapan yang digunakan oleh orang-orang Banten di daerah Banten. Tapi dialek tersebut dikelompokkan sebagai bahasa kasar dalam bahasa Sunda yang modern seperti sekarang. Dan yang kedua, aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa ada tarian daerah Provinsi Banten yang terkenal, yaitu tari topeng. Tarian ini dilakukan oleh satu orang pria atau bahkan lebih. Jumlah dari pemain tarian ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Tarian ini mengisahkan tentang seseorang yang mempunyai balas dendam dikarenakan kisah cinta yang tertolak. Dan yang ketiga, di sini aku mau ngejelasin tentang kebudayaan yang sangat terkenal banget dari Banten dan kalian semua pasti udah tahu, yaitu debus. Nah, debus ini pada awalnya berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian berkembang dan digunakan sebagai media untuk memompa semangat rakyat Banten dalam menghadapi penjajah Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, debus tuh sempat melemah gitu loh, kayak pudar pada saat Kesultanan Banten di bawah Kesultanan Sultan Rafiuddin. Dan kemudian kesenian debus muncul lagi nih pada tahun 1960-an dan sampai sekarang berfungsi sebagai sarana hiburan. Emangnya debus tuh ngapain aja sih Bang Yahya? Nah, debus tuh suatu kesenian yang memanifestasikan kekuatan tubuh terhadap sentuhan senjata atau benda tajam dan pukulan benda keras di Banten. Oh gitu ya Bang Yahya. Terus debus tuh cikal bakalnya dari mana ya? Nah, debus tuh berkembang di padepokan silat dan silat adalah cikal bakal dari debus. Jadi setiap pemain debus adalah pesilat, tapi setiap pesilat belum tentu seorang debus. Dan juga nih ada 3 padepokan silat yang cukup besar di wilayah Banten, yaitu aliran Cimande, aliran Bandrong, dan juga aliran Terumbu. Oh gitu Bang Yahya. Kalau pas pertunjukan debus tuh ada pakaian-pakaian khusus gitu nggak sih? Oh, kalau pakaian, busana yang digunakan oleh pemain debus terdiri atas lomar, baju kampret, dan juga celana pangsi. Nih, kayak gini contohnya. Oh iya, aku mau jelasin nih. Kalau
Kalau alat-alat peralatan atraksi debus yang digunakan tentu saja disesuaikan dengan jenis atraksi debus yang akan ditampilkan. Nah, jumlahnya tuh cukup banyak atraksinya gitu. Tidak kurang dari 40 jenis atraksi debus yang ada di Banten. Di antaranya memukul bata di kepala dengan kayu, menjilat pisau yang dibakar, menorehkan pecahan botol ke badan, menusuk pipi dengan jarum, menusuk perut dengan paku Banten atau almadat. Pokoknya banyak deh. Ntar kalian boleh eksplor lebih jauh lagi ya. Nah, terus pas pelaksanaan debusnya tuh ada beberapa tahapan nih. Wah, apa aja tuh bang tahapannya? Nah, tahapan ini harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama, menyiapkan peralatan dan mengecek arena pertunjukan. Terus yang kedua, guru besar memanjatkan doa untuk kelancaran pertunjukan tersebut. Ketiga, memainkan tetabuhan pengiring untuk mengundang penonton agar mendekati arena pertunjukan. Yang keempat, menampilkan atraksi silat untuk mulai menghangatkan suasana. Nah, dan yang terakhir, menampilkan atraksi debus tersebut dari yang paling ringan hingga puncaknya yang paling berbahaya. Oh gitu ya Bang Yahya. Jadi nggak sabar nih, pengen nonton debus ke Banten. Nah, penasaran kan? Kalian boleh langsung ke Banten, salah satunya menonton debus. Seru banget tau. Nah, mungkin cukup segitu aja. Nah, mungkin itu adalah beberapa kebudayaan yang aku share ke kalian terkait Banten. Sisanya nanti kalian boleh deh cari-cari lebih jauh lagi di internet, di YouTube, dan masih banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa. Dan ini beberapa sumber yang aku kutip.